Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari proyek kami yaitu kelompok 4 membuat kalkulator pada aplikasi Pascal. Sebelumnya sedikit penjelasan dari saya bahwa pada kalkulator ini kami menampilkan 6 operasi. Operasi yang pertama itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi yang kedua adalah trigonometri. Operasi yang ketiga adalah fungsi hiperbolik. Operasi yang keempat adalah logaritma dan logaritma natural. Operasi yang kelima adalah perpangkatan. Operasi yang keenam, operasi vektor. Langsung saja kita buka aplikasi Pascal-nya. Nah, di sini telah tersedia ataupun telah selesai kami selesaikan skrip-skrip untuk membuat program kalkulator. Sebelumnya, untuk pembuatan program ini kami memerlukan sekitar 3 hari untuk membuatnya, mulai dari awal program sampai dengan akhir. Berikut, teman-teman bisa lihat skrip-skrip yang telah berhasil kami buat. Baiklah, dari skrip-skrip yang telah berhasil dibuat ini, kita cek dulu apakah skrip-skrip ini sudah benar ataupun masih ada mengandung kesalahan. Kita cek. Nah, jika dikatakan bahwa kompilasi berhasil, maka skrip ini sudah dapat dijalankan. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa output yang dihasilkan dari skrip-skrip tadi adalah kalkulator dengan 6 operasi. Dengan operasi yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi yang kedua adalah trigonometri. Operasi yang ketiga adalah fungsi hiperbolik. Operasi yang keempat adalah logaritma dan logaritma natural. Operasi yang kelima adalah perpangkatan. Dan operasi yang keenam adalah operasi vektor. Kita coba satu persatu dari jenis operasi berikut. Pertama, kita akan coba untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita ketikkan angka 1 karena kita akan menggunakan operasi yang pertama, lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, program akan menampilkan 4 operasi. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Dari keempat itu, kita disuruh memilih operasi yang akan kita gunakan. Lalu kita pilih misalnya penjumlahan, kita ketikkan angka 1, kita enter. Nah, banyak angka yang akan diinputkan. Artinya di sini banyak angka yang akan kita jumlahkan. Misalnya itu 1 tambah 1, artinya ada 2 angka yang akan kita jumlahkan. Kita coba untuk 2 angka yang akan kita jumlahkan. Kita ketikkan 2, lalu enter. Nah, inputkan angkanya. Di sini kita inputkan angkanya, angka berapa yang akan kita jumlahkan. Kita misalkan angka pertama itu adalah angka 15. Kita enter, 15 ditambah dengan angka yang kedua kita misalkan 5. Maka hasil yang diperoleh itu adalah 20. Untuk mencoba operasi yang lain, kita ulang dari awal langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masukkan dulu angka 1 karena kita akan menggunakan operasi yang pertama. Lalu kita pilih untuk operasi yang kedua, yaitu pengurangan. Kita enter. Kita misalkan banyak angka yang akan kita diinputkan itu ada 3 angka. Lalu kita masukkan angkanya. Untuk angka yang pertama itu adalah 15. Kita enter. Angka yang kedua itu adalah 5. Kita enter. Lalu untuk angka yang ketiga itu adalah 3. Maka hasil dari pengurangan tersebut adalah 7. Nah, begitu juga untuk perkalian dan pembagian. Kita mengikuti langkah-langkah seperti saat menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita ulang. Selanjutnya untuk jenis operasi selanjutnya,
Operasi yang kedua yaitu adalah operasi trigonometri. Kita ketikkan angka 2. Nah, di sini tersedia sin, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Kita pilih satu untuk menggunakan sistem operasi sin. Kita enter. Lalu program meminta kita memasukkan sudut untuk nilai sin yang akan kita cari. Sudutnya itu adalah sudut dalam derajat. Kita misalkan 45 derajat. Maka kita enter. Maka hasil dari sinus 45 itu adalah 0,70 sekian. Untuk kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen, langkah-langkahnya sama saat kita menggunakan operasi sin. Kita pilih dulu jenis operasinya. Kita ketikkan angka 2 untuk trigonometri, baru kita pilih mana operasi yang akan kita gunakan, apakah sin, kosinus, kosekan, kotangen, ataupun yang lainnya. Untuk operasi selanjutnya yaitu operasi hiperbolik. Kita ketikkan angka 3 untuk memilih fungsi hiperbolik. Kita enter. Nah, di sini program juga menampilkan ada 6 sistem hiperbolik. Yang pertama itu adalah sin, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Jadi fungsi hiperbolik ini merupakan perpaduan ataupun gabungan dari salah satu kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen. Jadi kita langsung pilih misalnya untuk operasi sin pada hiperbolik, kita enter. Nah, di sini program meminta kita untuk memasukkan nilai x ataupun nilai sudutnya. Kita masukkan misalnya 45. Kita enter. Nah, hasilnya itu adalah 1 sekian. Mengapa hasilnya berbeda saat kita menggunakan trigonometri? Karena ini merupakan fungsi hiperbolik. Merupakan kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen gitu. Untuk menggunakan operasi kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen, itu sama langkah-langkahnya. Saat awal kita gunakan kalkulator, kita pilih angka 3 untuk menggunakan fungsi hiperbolik, lalu kita pilih operasi yang akan kita gunakan dari ke-6 operasi, yaitu sin, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Untuk operasi selanjutnya yaitu adalah operasi logaritma dan logaritma natural. Kita ketikkan angka 4 lalu enter. Nah, program menampilkan ada 2 fungsi. Yang pertama logaritma dan kedua adalah logaritma natural. Kita akan gunakan yang pertama itu adalah logaritma. Maka kita ketikkan angka 1 lalu kita enter. Kita masukkan basisnya 2. Lalu logaritma yang akan bilangan yang akan dilogaritmakan. Kita masukkan itu adalah 9 misalnya. Lalu kita enter. Jadi 2 logaritma 9 itu adalah hasilnya 3, sekian. Untuk selanjutnya logaritma natural. Kita ulang programnya. Kita ketikkan angka 4 untuk operasi logaritma dan logaritma natural. Lalu kita pilih angka 2 untuk logaritma natural. Logaritma natural dia akan menampilkan seperti ini. Bilangan yang dilogaritmakan. Bilangan yang dilogaritmakan naturalkan itu kita masukkan misalnya 9. Lalu kita enter. Jadi langsung terlihat bahwa ln dari 9 itu adalah 2, sekian. Untuk operasi selanjutnya kita ulang lagi programnya. Untuk operasi yang kelima yaitu perpangkatan. Kita ketikkan angka 5 lalu kita enter. Program menampilkan bilangan yang ingin dipangkatkan. Jadi kita di sini memasukkan bilangan berapa yang akan kita pangkatkan. Kita misalkan itu adalah 10. Kita enter. Pangkat. Nah, di sini kita bebas masukkan pangkat berapa aja. Lalu kita misalkan pangkatnya itu pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 2 itu adalah 100. Untuk operasi selanjutnya yaitu operasi vektor. Operasi vektor kita ketikkan angka 6. Lalu kita enter. Nah, di sini program menampilkan 2 vektor. 2 operasi vektor. Yang pertama operasi vektor pada 2 dimensi dan yang kedua itu adalah operasi vektor pada 3 dimensi. Kita gunakan misalnya vektor pada 2 dimensi. Kita ketikkan angka 1. Nah, lalu di sini program juga menampilkan ada 4. Yang pertama itu adalah penjumlahan vektor, pengurangan vektor,
dot product, dan cross product. Lalu kita pilih misalnya penjumlahan vektor. Kita enter. Nah, di sini kita tahu bahwa vektor A, misal dikatakan bahwa vektor A itu sama dengan XI ditambah YJ. Untuk vektor B itu sama dengan PI ditambah QJ. Lalu kita masukkan nilai vektor dari setiap variabelnya. Misalnya untuk si A, kita masukkan nilai vektor untuk variabel X dan Y. Untuk vektor B, kita masukkan variabel untuk nilai dari si P dan si Q. Selanjutnya, kita masukkan nilai dari variabel X, Y, P, dan Q. Kita masukkan saja 1, lalu kita enter. Variabel si Y 2. Untuk nilai variabel dari P itu adalah 4. Untuk nilai variabel dari si Q itu adalah 2. Lalu kita enter. Nah, maka hasilnya itu vektor A ditambah B, yaitu 5i ditambah 4j. Nah, mengapa demikian? Karena kan pada nilai variabel X kita masukkan 1, itu untuk vektor A. Untuk variabel si Y itu 2. Lalu untuk vektor B kita masukkan variabel P-nya itu adalah 4 dan Q-nya itu adalah 2. Jadi untuk vektor A ditambah B, dia dijumlahkan untuk I dengan I, J dengan J. Maka 1 ditambah dengan 4, 5i. 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4j. Nah, untuk operasi selanjutnya yaitu pada vektor 3 dimensi, langkah-langkahnya sama, yaitu kita masukkan operasi mana yang akan kita gunakan, yaitu operasi vektor yang ke-6. Lalu kita enter. Kita pilih vektor 3 dimensinya 2. Kita enter. Lalu karena tadi kita udah menggunakan penjumlahan, sekarang kita coba untuk pengurangan pada vektor 3 dimensi. Kita ketikkan 2, lalu kita enter. Nah, pada vektor 3 dimensi ini, dia telah menggunakan 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Demikian juga untuk vektor B-nya, yaitu P, Q, dan R. Kita langsung menginputkan nilai dari masing-masing variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z, P, Q, dan R. Kita misalkan untuk nilai variabel dari si X yaitu 9, untuk si Y itu adalah 8, dan untuk si Z yaitu 7. Lalu untuk nilai variabel dari si P itu adalah 1, nilai variabel dari si Q itu adalah 2, dan untuk nilai variabel dari si R itu adalah 3. Lalu kita enter. Nah, maka hasilnya itu adalah vektor A tambah B pada ruang 3 dimensi, yaitu 8i ditambah 6j ditambah 4k. Nah, demikianlah program kalkulator yang telah berhasil kami buat berdasarkan skrip yang telah berhasil kami buat sebelumnya. Sekian dan terima kasih.